digambarkan seperti apa tugas ini sebetulnya juga sudah dilakukan oleh BMKG dan juga ke depannya setelah dapat tugas baru ini sendiri apa yang akan dilakukan dan fasilitas apa yang disiapkan oleh BMKG ke depannya, Pak Seto? Iya, jadi gini Mbak, para pemirsa sekalian, bahwa WMO sebagai badan organisasi meteorologi dunia sebenarnya juga menekankan kepada bukan berhenti pada sisi peringatan dini, tapi juga harus masuk ke yang namanya aksi dini. Ya, Indonesia dengan negara yang paling banyak mengalami bencana hidrometeorologi, ya baik basah maupun kering, maka sangat kita apresiasi Presiden yang telah mengeluarkan peraturan Presiden untuk membentuk sebuah unit kerja eselon 1 Deputi Bidang Modifikasi Cuaca di BMKG. Jadi tujuannya tentu saja bagaimana bencana yang diperkirakan ya akan terjadi, ini khususnya bencana hidrometeorologi Mbak ya, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan seterusnya, itu bisa sesegera mungkin ya, dengan cepat diantisipasi untuk melakukan pencegahan, mitigasi. Setidaknya memperlemah ancaman yang ada, misalnya mau diprediksi akan terjadi banjir besar begitu, kemudian dengan adanya deputi ini nanti kalau sudah kita sangat siap dari semua resourcesnya, akan segera melakukan aksi dini sehingga hujannya yang diprediksi katakanlah 150 mili misalnya, itu bisa kita tekan menjadi mungkin sekitar 100 mili gitu, sehingga dampaknya tidak terlalu besar ya. Dan juga untuk kekeringan, kita bisa, selama ini kita tahu bahwa El Nino kemarin memberikan pelajaran kita betapa produksi beras menurun, kemudian kebakaran hutan juga terjadi dengan ya lumayan begitu ya. Ini ke depan akan terus kita optimalkan kedeputian ini sehingga bisa menekan kerugian-kerugian yang terjadi. Mbak, kalau kita lihat karhutla contohnya ya, itu dari tahun ke tahun secara umum mengalami penurunan. Itu karena apa? Karena sebenarnya sudah semakin kuatnya aksi dini untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kalau kita lihat tahun 2019 dan tahun 2023 itu El Nino-nya kira-kira sama, ya, gitu ya. Namun demikian 2019 menjadi pelajaran bahwa kita harus bisa lebih memperkuat aksi dini berupa mencegah terjadinya hotspot, yang itu kita lakukan di 2023 dan hasilnya sangat drastis penurunan hotspot yang terjadi di hutan-hutan di Indonesia. Nah, ke depan tentu dengan semakin menguatnya organisasi pemerintah yang menangani ini, ya, yang diberikan kewenangan cukup luas terkait dengan kebijakan untuk TMC ini, maka harapannya ke depan tentu juga akan semakin efektif ya yang akan kita lakukan untuk menekan terjadinya bencana. Jadi kita memang BMKG ini akan berfokus pada upaya pencegahan. Oke, baik. Baik, Pak Seto. Tapi mungkin bisa digambarkan untuk sebetulnya kemampuan dari wilayah cakupan sendiri seperti apa? Apakah memang sudah merata di seluruh Indonesia atau memang sudah ada beberapa wilayah-wilayah tertentu saja begitu di daerah yang memang lebih rentan kering, maka memang sudah lebih siap begitu dengan modifikasi tadi bersifat untuk aksi dini ataupun juga di wilayah yang basah begitu, seperti apa untuk wilayah cakupannya sendiri dan kapasitas kemampuan dari BMKG juga seperti apa untuk tiap-tiap wilayah ini? Apakah memang sudah merata atau bagaimana, Pak Seto? Ya, jadi kita memang terus melakukan konsolidasi resources ya, konsolidasi sumber daya modifikasi cuaca, baik itu pada SDM-nya, ya, kemudian money-nya, finansialnya, dan juga mesinnya, peralatannya. Jadi di Indonesia ini kekuatan itu kan sekarang tersebar ya. Misalnya selama ini kalau kita melaksanakan TMC dengan pesawat dari negara, itu TNI yang mempunyai pesawat. Akhir-akhir ini swasta juga sudah mulai banyak yang bisa mensupport. Lalu SDM-nya di BRIN, ya, dulu BPT kemudian jadi BRIN, di sana pusat SDM-nya modifikasi cuaca, yang ini akan kita nanti kolaborasikan. Ya, kemudian finansial. Untuk karhutla misalnya kita sudah melakukan konsolidasi dari mana pendanaan karhutla yang modifikasi cuaca untuk pencegahan karhutla yang akan kita lakukan di tahun 2023 ini.
2024 ini, ya ada dari KLHK, dari BRGM, ya kemudian dari BNPB, dari swasta-swasta, RAPP Sinarmas, itu kita konsolidasikan. Jadi manusianya kita konsolidasikan, finansialnya kita konsolidasikan, peralatannya kita konsolidasikan. Nanti harapannya ini mampu mencakup semakin luas wilayah. Jujur saat ini, sampai dengan saat ini, kemampuan kita belum begitu besar ya dibandingkan dengan luas negara seluas ini dan ancaman bencana hidrometeorologinya yang lebih 2.000 kejadian per tahun itu masih sangat jauh. Oleh karenanya pertama kita lakukan konsolidasi, nanti kita setelah kita hitung ini tentu saja masih sangat kurang. Oleh karenanya bagaimana kita memperkuat ini? Ya, oleh karena dukungan kelembagaan dari Kementerian Pan-RB, dukungan finansial dari Kementerian Keuangan, dan seluruh mitra BMKG yang akan memberikan support ya pada 3 kekuatan utama minimal tadi, kemudian money dan mesin. Jadi pada SDM, finansial dan peralatan itu akan kita perkuat. Harapannya tentu saja kita akan berikan layanan modifikasi cuaca yang berkeadilan di seluruh Indonesia, Mbak, harapannya ke depan.